Halo, selamat datang di Digital Bootcamp ketiga Anda. Topik hari ini adalah dua tipe orang yang tepat untuk bisnis Anda dan bagaimana mencarinya. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari bahwa network marketing adalah sebuah industri pemasaran dan promosi yang banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak tahu bagaimana memasarkan, bagaimana berpromosi. Saya tahu ini sedikit ironis, tapi itu adalah kebenaran yang nyata. 95% dari pemasar jaringan adalah orang-orang yang tidak pernah memiliki pengalaman bisnis apapun. Ini juga yang menyebabkan mengapa begitu banyak upline yang mengajarkan pendekatan tembak langsung dengan membuat 100 daftar nama orang-orang yang dikenal atau pasar hangat. Lalu melakukan presentasi kepada semuanya dan melihat nanti mana yang tertarik. Nah, siapapun bisa melakukan itu. Anda tidak perlu keahlian pemasaran apa-apa jika memang sukses di industri ini mudah. Satu-satunya alasan kenapa upline Anda diminta untuk membuat daftar nama, memberikan CD atau alamat website replika ke 100-200 orang adalah karena upline Anda sudah tahu bahwa Anda punya waktu cuma sekitar 1-2 minggu untuk dipompa semangatnya menjalankan bisnis baru Anda. Karena kemungkinan selanjutnya semangat Anda akan turun 30% sampai Anda tidak akan pernah melakukan apa-apa lagi pada bisnis Anda. Ada cara yang lebih cerdas untuk membangun bisnis Anda. Dan tentang semua itulah raja sponsoring ada. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menentukan target pasar. Pada dasarnya, target pasar Anda merupakan orang-orang yang sudah menggunakan atau mengkonsumsi apa yang Anda promosikan. Ketika saya pertama kali membangun bisnis network marketing, saya masih berstatus sebagai seorang siswa perguruan tinggi. Saat saya bertanya kepada sponsor saya tentang bagaimana saya harus mulai membangun bisnis, saya kemukakan ide brilian saya pada saat itu. Saya pikir begitu. Idenya adalah mensponsori orang yang seperti diri saya, yang pekerjaannya adalah merekrut. Kenapa tidak? Apa ada orang yang lebih baik untuk membawa masuk orang ke bisnis daripada seorang perekrut profesional? Nah, mereka jelas memiliki keterampilan berbicara melalui telepon. Mereka tidak takut untuk menghubungi orang yang belum dikenal. Mereka juga berani bertemu orang untuk melakukan presentasi. Dan umumnya mereka memiliki kartu nama orang-orang yang berkedudukan tinggi dari berbagai industri. Nah, seminggu kemudian, saya dapat menemukan ada perekrut profesional. Bahkan kemudian mendapatkan lagi sampai hampir 1.000 daftar nama orang-orang yang bekerja sebagai perekrut. Ada yang direct selling, ada yang insurance, dan ada yang property. Nah, saya mulai membuat panggilan telepon dan mengirimkan email kepada mereka semua satu persatu. 2 bulan kemudian, saya periksa ternyata tidak ada yang merespon. 0 responnya. Kenapa? Saya tidak mengerti semua ini. Apa yang salah dengan ide brilian saya? Baiklah, jawabannya ternyata sederhana. Karena saya tidak bisa menjual rendang kepada vegetarian. Tidak peduli seberapa luar biasanya sajian itu. Anda juga tidak dapat memasarkan produk kepada seseorang yang tidak memiliki keinginan untuk mengkonsumsinya. Anda juga tidak bisa menawarkan peluang bisnis untuk seseorang yang tidak mencari peluang. Tidak peduli seberapa besar atau seberapa sempurnanya peluang Anda, atau seberapa banyak uang yang Anda pikir mereka bisa dapatkan dari peluang Anda. Aturan pertama dalam pemasaran adalah menjual produk yang orang-orang ingin beli dan kepada orang-orang yang ingin membelinya. Hal cukup mendasar, tapi Anda akan sering terkejut dan seringnya Anda juga akan salah melihat bahwa banyak pemasar jaringan yang salah mengerti tentang hal ini. Pengalaman membuat saya belajar dan inilah yang saya ingin sampaikan kepada Anda hari ini. Dalam industri ini kita memiliki 2 target pasar. Yang pertama adalah calon mitra bisnis potensial kita, yaitu para pemasar jaringan lainnya atau mereka yang membeli produk atau layanan yang berkaitan dengan bisnis network marketing. Itu saja sebetulnya. Nah, saran terbaik saya adalah cukup hanya memasarkan kepada orang-orang yang saat ini sudah dalam bisnis network marketing atau yang sudah pernah ada di industri ini. Nah, apakah boleh Anda merekrut saudara-saudara Anda, tetangga Anda, dokter Anda, rekan kerja, atau paman Anda? Tentu saja boleh. Tapi itu harus menjadi aktivitas sambilan, yang berarti bahwa jika Anda kebetulan bertemu dengan mereka dan keingintahuan mereka besar kepada bisnis Anda, ya itu bagus sekali. Tapi jangan pernah Anda menjadikan orang-orang tersebut sebagai target utama dalam pemasaran Anda. Ya, cukup pasarkan kepada pemasar jaringan lainnya. Karena mereka adalah orang-orang yang aktif membeli apa yang Anda jual. Nah, orang yang sedang mencari peluang biasanya punya tipikal pencari peluang. Berbeda dengan pembeli peluang. Pemasar jaringan atau networker adalah pembeli peluang.
Nah, orang yang mencari bisnis tidak lebih dari seseorang yang telah mengisi formulir pendaftaran dan mengangkat tangan mereka kepada Anda untuk mengatakan, saya ingin mendapatkan uang tambahan. Nah, itu saja. Nah, itu juga tidak jauh berbeda ketika saya mengatakan kepada Anda, saya ingin menjadi pemain bola profesional. Itu kan tidak berarti saya juga sudah memiliki keahlian atau hasrat yang cukup besar dan kemampuan untuk benar-benar menjadi pemain bola profesional, kan? Nah, jadi jika kita memang pahami bahwa kita hanya mencari orang-orang yang sudah memainkan permainan ini. Nah, secara pribadi, saya tidak akan pernah memasarkan bisnis saya kepada mereka ya orang-orang itu terlebih dahulu. Saya justru akan memasarkan produk informatif saya seperti Raja Sponsoring dan juga diri saya sendiri sebagai seorang pemimpin. Nah, ini yang akan membantu saya menghasilkan kecepatan arus kas untuk membayar biaya iklan dan operasional saya sehari-hari. Dan itu yang menyelamatkan banyak waktu saya karena saya terbantu untuk mengidentifikasi siapa orang-orang yang benar-benar serius untuk membangun bisnis dan siapa yang tidak. Selanjutnya, target pasar kedua kita adalah orang-orang yang berlangganan produk, ya. Karena kebanyakan orang berada dalam bisnis berbasis nutrisi saat ini, kita akan mencoba untuk menggunakannya sebagai contoh. Nah, kebanyakan orang akan berpikir bahwa target pasar mereka terdiri dari orang-orang yang memiliki masalah kesehatan. Tetapi kita ingin lebih spesifik dari hanya sekedar itu. Bagaimana dengan orang-orang yang memiliki masalah kesehatan dan yang benar-benar menghabiskan uang setiap bulan pada produk kesehatan? Orang-orang ini adalah target pasar yang tepat dan paling benar untuk Anda sebetulnya. Ya, cukup ingat perbedaan antara orang yang hanya menanyakan tentang penawaran Anda dan mereka yang sudah menghabiskan uang untuk sesuatu hal yang serupa. Jadi bagaimana Anda menemukan dua orang dalam kategori ini? Nah, hari ini menjadi mudah berkat adanya internet. Misalnya dalam program digital marketing saya, ada pada Raja Sponsoring, saya mengajarkan untuk bagaimana mengatur seluruh sistem pemasaran dan menarik prospek datang dengan menggunakan artikel atau SEO, pay per click, PPC, dan pemasaran menggunakan media sosial seperti Facebook. Pay per click atau PPC adalah favorit pribadi saya karena saya memungkinkan bisa menunjukkan iklan saya hanya untuk orang yang aktif mencari apa yang saya promosikan. Nah, ini disebut sebagai target pemasaran. Dan itu adalah dasar dari usaha pemasaran Anda juga. Nah, sekarang, ketika mulai mencari pemasar jaringan lainnya, banyak orang bertanya kepada saya tentang daftar silsilah. Ini adalah pohon jaringan distributor dari perusahaan atau upline yang telah keluar dari bisnis atau meninggalkan industri ini. Ini jelas daftar sasaran juga, tapi masih ada masalah. Bagaimana cara untuk menghubungi mereka kembali? Nah, Anda tidak bisa kan mengirim email kepada mereka karena mereka tidak memberikannya kepada Anda. Yang berarti pilihannya adalah hanya menghubungi mereka secara langsung. Oke, kalau secara pribadi, saya tidak masuk ke bisnis network marketing untuk menelepon 100-300 prospek yang belum saya kenal. Itu dulu pernah saya lakukan dan gagal. Jadi, saya menemukan cara untuk membuat para pemasar jaringan yang menelepon saya. Dan ini adalah apa yang akan saya ajarkan di Raja Sponsoring. Dalam 90 hari terakhir saja, lebih dari 8.000 pemasar jaringan telah menghubungi saya. Dan saya tidak perlu mengangkatnya. Ini tidak sulit untuk dilakukan. Hanya saja ini memang tidak diajarkan oleh siapapun. Karena mereka ingin distributornya menjadi anak kelas 3 SD yang mudah menduplikasi cara-cara yang mereka ajarkan. Cara-cara yang jelas 95% membuat banyak orang gagal. Pada akhirnya, cara terbaik untuk menjangkau dan menjadi yang dihubungi oleh pemasar jaringan lainnya adalah dengan beriklan. Tapi Anda harus perlu menggunakan strategi Raja Sponsoring. Atau Anda akan bangkrut lebih cepat dari yang pernah Anda bayangkan. Nah, kita akan bicara lebih banyak tentang hal ini nanti. Tapi, mari kita mengubah topik ini selama 1 menit untuk sedikit menyelam ke dalam psikologi prospek. Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa orang mengatakan tidak kepada Anda dan penawaran Anda? Apakah Anda pernah terlibat diskusi dengan seseorang yang benar-benar tertarik, namun Anda tidak bisa mendapatkan mereka kembali saat Anda menelepon mereka? Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Dan bagaimana mencegahnya? Temukan detailnya besok pada video training keempat. Sampai jumpa besok, teman.